Salah satu sumbangan dari poststruktural itu penting untuk mencermati keyword. Di balik kata kunci itu adalah kekuasaan. Maaf, kalau para profesor bilang bahwa pemerintahan itu ibarat kapal gitu ya. Itu namanya bukan pemerintahan, tapi perkapalan itu. Saya menggunakan cara pandang governmentality itu untuk melihat bagaimana ilmu pemerintahan itu bicara kebijakan. Oke. Harus beda dengan ilmu politik, harus beda dengan administrasi publik. Ilmu pemerintahan harus bicara tentang konten. Konten itu dilihat dong, isinya itu loh. Sehingga orang ilmu pemerintahan itu harus mengerti konten jauh lebih kaya daripada ilmu politik dan administrasi publik. Kalau orang ilmu politik kan policy adalah politics. Oke, Ya. policy adalah politik. Ya, policy itu politik. Tapi kalau administrasi publik itu kan ini tabu, ngomong istilah politik kekuasaan itu tabu. Oke. Dia harus mengatakan bahwa kebijakan itu harus diformulasikan oleh orang-orang yang kompeten. Oke, ada kompetensi. Kompetensi. Di situ. Kekuasaan juga itu. Kekuasaan. Lalu yang ditargetkan penduduk. Baik. Saya kan istilah penduduk itu paling saya benci saya. Kenapa itu, Pak? Ya karena dia hanya sekedar angka dia. Manusia itu hanya angka. Itu dehumanisasi. Populasi gitu ya. Populasi. Kita seperti penelitian itu kan diajarkan populasi sampel. Ya hanya angka toh. Hanya angka yang dibikin indikator, dikumpulkan, didata, Karakteristik. ditandai kan, gitu kan, didaftar, ditarget. Baik, Pak. Iya. Jadi yang dapat BLT itu namanya penduduk. Iya. Jadi, ya betul tadi ya. Ya, di artinya proses pasif secara linguistik dia. Nah, iya. Ya, dia sebagai resipien, penerima Iya, tindakan. penerima aja, iya. Penerima tindakan kekuasaan. Betul. Jadi dia bukan warga negara. Oke. Jadi penduduk itu bukan warga negara. Ini bicara kapasitas ya, konten ini. Konten. Penduduk, istilah penduduk sendiri itu bisa dibongkar ya. Iya. Coba. Jadi itu kalau kita sudah belajar poststrukturalis begitu. Kita ini harus bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah pemerintahan. Pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teja Yuda. Kali ini di Andaru Media telah hadir Bapak Dr. Eko Yunanto dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD Yogyakarta. Sangat istimewa sekali. Mari kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dr. Sutoro Eko Yunanto. Iya. Bapak, terima kasih telah hadir Oke. di Andaru Media. Bagaimana kabarnya, Bapak Eko? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah ya. Ya, Pak. Ini jauh-jauh tangga Jogja. Iya, Bapak. Luar biasa. Demi bisa untuk berbincang dan menimba ilmu kepada Bapak. Oke, ini terima kasih. Ini kehormatan bagi saya kira. Tentunya bagi saya, Bapak. Iya, Dan mungkin bisa kita, perbincangan kita ini dan diskusi kita bisa juga dapat menjadi manfaat untuk para mahasiswa, para akademisi tentunya yang memang punya interest dalam bidang ilmu pemerintahan, bidang ilmu-ilmu sosial, bidang pembangunan masyarakat desa, dan tentu saja untuk semua masyarakat yang memang mencintai budaya diskusi akademis. Diskusi kita ini pada kesempatan kali ini adalah governmentality, Pak. Governmentality adalah mungkin konsep dari Michel Foucault, seorang poststrukturalis, ya. Dan bagaimana governmentality ini bisa dijadikan sebagai epistemologi dalam suatu penelitian di bidang ilmu sosial. Bagaimana, Bapak? Ya, intinya poststrukturalis termasuk governmentality ini kan melampaui itu semuanya ya. Bahkan dia mengobrak-abrik terhadap tatanan lama. Tatanan lama ya, metodologi ilmu sosial yang disebut positivisme, harus objektif, harus rasional dan sebagainya itu kan dibongkar semuanya. Karena salah satu poin dari poststrukturalis bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Pengetahuan adalah kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan ada di mana-mana. Kekuasaan itu tidak hanya di istana, di Senayan, atau di tahta, bukan. Tetapi pengetahuan juga kekuasaan, aplikasi juga kekuasaan, terus kemudian sistem informasi
keuangan desa juga kekuasaan, termasuk ya yang kita pelajari semua manajemen publik itu juga kekuasaan juga begitu. Dan memang ada satu pesan bahwa kekuasaan itu ya bisa produktif lah. Sekurang-kurangnya kan begini, bahwa misalnya ketika orang bicara SDGs desa atau bicara tentang sistem keuangan desa, ini kan orang berpandangan ini ilmiah, ini objektif, ini rasional, ini bertujuan untuk membawa desa itu lebih maju, kan begitu. Baik. Itu kan artinya kekuasaan yang produktif maksudnya gitu. Baik. Ya. Tetapi tentu saja para pengikut poststrukturalis, terutama pengikut Michel Foucault, itu justru bukan menunjukkan produktivitasnya itu, Akan tetapi kontradiksinya. kontradiksi. Kontradiksi. Makanya ini kan sumbangan dari poststrukturalis, terutama governmentality untuk studi pemerintahan, kebijakan dan sebagainya. Sehingga misalnya begini, apa sih yang membedakan antara tiga ilmu ketika bicara tentang kebijakan? Baik. Ilmu politik, ilmu administrasi publik, sama ilmu pemerintahan. Oke. Kalau ilmu politik kan yang selalu dibicarakan itu kan konteks dan kontestasi. Ini siapa, melakukan apa, dapat apa gitu, dalam situasi apa kan gitu. Lalu orang berpikir siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling berpengaruh terhadap kebijakan ini. Dulu ini pasal ini dulu yang membawa siapa, di balik itu interestnya apa kan begitu. Konteks kan. Kalau administrasi publik kan selalu bicara tentang formulasi, implementasi, evaluasi. Ini yang paling dominan. Studi kebijakan publik itu dimonopoli oleh administrasi publik. Kalau orang ilmu politik kan policy adalah politics. Oke. Ya. Policy adalah politik. Ya, policy itu politik. Tapi kalau administrasi publik itu kan ini tabu, ngomong istilah politik kekuasaan itu tabu. Oke. Dia harus mengatakan bahwa kebijakan itu harus diformulasikan oleh orang-orang yang kompeten. Oke, ada kompetensi. Kompetensi. Di situ. Kekuasaan juga itu. Kekuasaan. Itu kekuasaan juga gitu loh. Nah, orang yang bisa mengatakan bahwa administrasi publik, kompetensi itu adalah kekuasaan kan poststrukturalis. Baik. Iya. Kalau mereka orang-orang yang ngomong manajemen publik, ngomong kompetensi, ini netral, ini objektif, ini lepas dari kepentingan politik. Oh enggak, Anda berpolitik juga gitu loh. Oke. Anda itu sedang berpolitik. Sekurang-kurangnya kan begini, gagasan dia itu dipakai di kebijakan. Gagasan dia berpengaruh terhadap orang banyak. Lalu dia dapat panggung, toh? Dapat rezeki banyak. Itu kan kekuasaan juga. Maksud saya itu wajar aja. Wajar. Setiap orang punya interest itu wajar. Tapi yang penting jangan lalu anti politik. Oke. Gitu ya, jangan anti politik. Justru istilah anti politik, mesin anti politik itu dimunculkan oleh orang-orang yang melakukan studi poststrukturalis, termasuk governmentality. Dengan kata lain, governmentality itu meskipun dia tidak memberikan saran, tapi sebenarnya bisa kita baca bahwa setiap hal harus dipolitisasi. Oke. Jangan diteknikalisasi. Wow. Gitu loh. Harus dipolitisasi tapi jangan diteknikalisasi. Iya kan sekarang itu setiap kebijakan itu kan Teknis gitu teknis. Misalnya orang miskin ya karena kurang nutrisi. ya. Orang karena dikasih makanan tambahan. C. Kan begitu. Itu kan argumennya rasional. Oh, berarti karena kurang makan. Lalu dikasih makan, kasih makanan tambahan. Ternyata ya Oke, stunting itu ya Pak? Stunting gitu. Itu kan yang selalu saya kritik. Makanya kan ini studi yang luar biasa, governmentality ini. Dia saya menggunakan cara pandang governmentality itu untuk melihat bagaimana ilmu pemerintahan itu bicara kebijakan. Oke. Harus beda dengan ilmu politik, harus beda dengan administrasi publik. Ilmu pemerintahan harus bicara tentang konten. Konten itu dilihat dong, isinya itu loh. Sehingga orang ilmu pemerintahan itu harus mengerti konten jauh lebih kaya daripada ilmu politik dan administrasi publik. Baik Pak. Ya, kontennya apa? Kontennya itu kan saya selalu mengatakan begini, dalam pengertian yang idealis, pemerintahan itu berpangkal pada politik, berujung pada ekonomi. Nah itu bisa amaliyah itu. Artinya setiap pejabat ya, jangan sibuk dengan dunianya sendiri dong.
Jangan dengan kekuasaannya sendiri ngomong kompetensi, SDM dan sebagainya. Lalu ada sebagian orang yang mengatakan begini, saya harus bekerja atas dasar aturan hukum. Itu kekuasaan juga, hukum lalu menjadi kekuasaan. Ada orang yang mengatakan gini, membangun itu mahal, tapi membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Itu kekuasaan. Itu kekuasaan. Hati-hati dengan omongan kayak begitu. Yang maksudnya dia produktif, tapi setelah diuji konsistensinya, dia kontraproduktif, akan menghasilkan kontradiksi. Itu saya kira banyak sekali ya. Jadi konten itu harus lebih banyak. Makanya ilmu pemerintahan itu kan nggak ada di dunia, hanya di Indonesia. Tapi yang kita pelajari manajemen publik itu kesalahan serius. Oke. Ya, salah banget ini. Makanya kan sebagai satu idealisme, ilmu pemerintahan itu ya bicara tentang bagaimana politik itu kan kehendak orang banyak itu. Iya. Atau kalimat ada seorang pejabat eselon 3 di Gunung Kidul itu kan ngomong begini yang selalu saya katakan. Kita ini harus bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah pemerintahan. Pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Tetapi kalau, mohon maaf, kalau para profesor bilang bahwa pemerintahan itu ibarat kapal gitu ya, itu namanya bukan pemerintahan, tapi perkapalan itu. Jadi saya ngomong begini, berarti saya sedang menggunakan cara pandang poststrukturalis. Baik. Jadi ini semua kan kekuasaan lalu bisa kita bongkar ya. Jadi konten itu kita harus lebih kaya dong. Harus lebih kaya. Kita jangan sampai ya, misalnya ekonomi itu kan punya nalar tersendiri dia. Padahal yang namanya ekonomi dalam konteks liberalisme adalah, mohon maaf, pemerintahan dalam konteks liberalisme itu adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Ekonomi yang dimasukkan ke dalam praktek politik. Itu namanya pemerintahan dalam perspektif liberalisme gitu ya Pak? Itu sebenarnya liberal itu kan begitu. Oke. Dan itu bisa kita temukan pada buku-buku para filsuf termasuk ini ya, transformasi besar. Karl Polanyi ya, Karl Polanyi itu kan menulis begitu bahwa revolusi industri, tumbuhnya pasar bebas, kapitalisme itu karena campur tangan politik pemerintah. Iya. Gitu. Kalau nggak ada campur tangan politik pemerintah, tidak akan ada revolusi industri, tidak ada merkantilisme. Iya, sama. Itu namanya itu tadi ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Sehingga kalau pemerintahan itu tidak mempertautkan antara ekonomi dan politik ini, itu bukan pemerintahan itu administrasi. Termasuk praktek VOC di sini ya. Nah, ya itulah. Itu apa namanya? Itu istilah saya kalau zaman dulu itu namanya ilmu perkantoran. Ilmu pemerintahan kan terjebak ke perkantoran. Kalau sekarang banyak orang yang mengajarkan metaforanya kapal. Itu bukan ilmu pemerintahan, itu ilmu perkapalan itu. Perkapalan itu kan maknanya begini. Apa namanya? Pemerintahan itu ibarat kapal. Jadi pemerintah itu ibarat nahkoda. Lalu ada birokrasinya ya, petugas-petugas kapal. Lalu ada warga negaranya itu penumpang itu, penumpang kapal. Sehingga mengapa lalu ada istilah namanya customer ya, ada lalu pelayanan prima. Makanya kan salah satu sumbangan dari poststruktural itu penting untuk mencermati keyword. Di balik kata kunci itu adalah kekuasaan. Di balik kata kunci itu adalah kekuasaan. Oke, itu konten ya, Max. Kita bongkar ya konten. Iya, jadi itu makanya kan governmentality dan poststruktural itu kan banyak banget ya. Saya bukan pembaca kutu buku yang ini. Saya cara membacanya itu kan apa sih argumen-argumen pentingnya gitu. Sehingga lalu saya bisa nalar. Oh begitu. Kata kunci itu ya, ini ya itu namanya customer itu kekuasaan. Tapi di sisi lain itu kekuasaan jenis yang apa begitu. Lalu artinya dia tidak punya cita-cita sesuai konstitusi. Bagaimana membangun citizenship itu loh, membangun kewarganegaraan. Jadi ini bukan warga negara, tapi hanya customer yang jual beli produk aja kan gitu. Pasif berarti ya Pak? Bukan pasif ya. Jadi artinya kan lalu spiritnya pembeli adalah raja. Oke. Konsumen lah dia. Jadi kita ini orang per orang ini dianggap sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara pemilik kapal itu.
Padahal menurut teorinya yang namanya setiap orang itu kan pemilik negara. Iya. Tapi oleh ilmu manajemen publik, ilmu pemerintahan yang perkapalan tadi, bukan. Ini sekedar customer aja. Baik. Nah itu kan dengan kita dengan belajar kayak gitu bisa membangun penalaran, bisa membongkar teori-teori yang modernis, yang disempurnakan, termasuk yang neomodernis, neoliberal dan sebagainya gitu ya. Termasuk kalau misalnya kita bela negara, ngomong bela negara. Katanya bela negara itu kita membela negara dari ancaman baik itu dalam bentuk perang maupun proksi, termasuk ideologi yang mengancam, misalnya kayak separatisme atau ideologi yang dari mana lah gitu ya, separatisme, lalu apalagi radikalisme gitu kan. Baik. Padahal yang mengancam Indonesia ini juga neoliberalisme juga. Kenapa neoliberalisme tidak disebut sebagai ancaman? Padahal dia kekuasaan yang luar biasa. Ya, itu luar biasa. Yang sebenarnya mengancam nilai-nilai utama dalam konstitusi itu, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Nah, ilmu pemerintahan itu nggak pernah bicara di situ. Oke, karena mungkin mengabaikan konten ini, Pak. Konten itu bisa kita pelajari dari konstitusi. Lalu kita bisa baca buku. Ini maksudnya apa toh? Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lalu kita kembangkan, kan setiap ilmu itu kan ditugasi untuk membuat preskripsi, membuat resep. Itu namanya ilmu amalia. Nah oleh karena itu, ini setelah konten, lalu konsekuensi. Setiap konten kebijakan ini konsekuensinya apa? Gitu kan? Apakah konsekuensinya itu produktif atau kontraproduktif? Gitu. Sehingga kita penting untuk melihat koherensi nalar. Baik. Nalar-nalar dalam setiap teks itu loh. Termasuk melucuti kosakata customer. Ya. Oke. Kata kunci itu kita lucuti dia. Iya. Bahkan makanya kan poststrukturalis itu juga dilengkapi tentang genealogi. Iya. Genealogi itu kan bukan sejarah peristiwa, tapi sejarah gagasan kan. Kenapa Sejarah muncul gagasan. begini kan? Asal-usul kan. Saya kan lalu membuat begini kan. Kalau dulu pemerintahan itu kan ngomong yuridiko politik, terus ngomong ekonomi politik. Yuridiko politik itu kan ngomong tentang kedaulatan penguasa kan. Lalu ekonomi politik yang liberal tadi kan. Yang liberal ya Pak. Yang artinya pemerintahan itu yang ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Praktek politik. Ya. Nah setelah itu kan lalu muncul biopolitik atau biologi politik lah gitu ya. Jadi biologi politik itu kan targetnya penduduk bukan warga negara. Penduduk lalu didefinisikan dengan konsep-konsep biologi, termasuk stunting tadi, usia harapan hidup dan sebagainya. Itu kan konsep, maksudnya melihat politik dengan biologi. Vaksin gimana nih Pak? Ya termasuk. Vaksinasi. Ya? termasuk itu, termasuk. Jadi artinya cara kita memerintah, cara kita menjalankan politik itu dengan nalar biologi. Gitu. Dengan nalar biologi. Jadi cara memerintah, cara menyelenggarakan pemerintahan itu paradigmanya ya biologi. Lalu yang ditargetkan penduduk. Baik. Saya kan istilah penduduk itu paling saya benci saya. Kenapa itu Pak? Ya karena dia hanya sekedar angka dia. Manusia itu hanya angka. Itu dehumanisasi. Populasi gitu ya. Populasi. Kita seperti penelitian itu kan diajarkan populasi sampel. Ya hanya angka toh. Hanya angka yang dibikin indikator, dikumpulkan, didata, karakteristik, ditandai kan, gitu kan, didaftar, ditarget. Baik Pak, iya. Jadi yang dapat BLT itu namanya penduduk. Iya. Jadi ya betul tadi ya. Ya di artinya proses pasif secara linguistik dia. Nah, iya. Dia sebagai resipien, penerima. Iya, tindakan. Iya. Penerima tindakan kekuasaan. Betul. Jadi dia bukan warga negara. Oke. Jadi penduduk itu bukan warga negara. Ini bicara kapasitas ya, konten ini. Konten. Penduduk, istilah penduduk sendiri itu bisa dibongkar ya. Iya. Coba. Jadi itu kalau kita sudah belajar poststrukturalis begitu. Jadi bukan warga negara. Jadi maksud saya konsep penduduk itu dehumanisasi. Oke, kapasitasnya itu betul-betul ya maksudnya lemah dan ya gitu. Ya, jadi makanya kan kalau kita mau
pemerintahan dalam arti yang sebenarnya itu kan kita nggak usah pakai kata penduduk. Tapi kalau rakyat ya, karena rakyat ini kan yang membentuk pemerintah. Tapi jangan rakyat terus, harus ada transformasi menuju warga negara. Oke, jadi yang paling artinya kalau di leveling begitu mana nih Pak? Penduduk. Jadi yang paling rendah itu kalau zaman dulu kan ada budak, ada hamba. Orang Jawa kawulo ya. Lalu kalau zaman kolonial sekarang itu kan sampai sekarang ada penduduk, ada rakyat dan ada warga negara. Warga negara itu yang paling tinggi karena dia sebagai pemilik absah atas negara. Itu namanya warga negara. Tapi kalau rakyat itu pemilik pemerintah. Makanya kan kalimat saya begini. Rakyat membentuk pemerintah, pemerintah memerintah negara, negara melayani dan melindungi warga negara. Itu pemerintahan dalam arti yang sebenarnya itu di situ. Oke, jadi, rakyat membentuk pemerintahan, rakyat membentuk pemerintah, pemerintah memerintah negara, pemerintah memerintah negara, negara melayani dan melindungi warga negara, negara melayani dan melindungi warga negara. Ya. Oke. Ya, kan itu namanya republikanisme namanya. Republikanisme. Jadi tadi ada biologi politik toh. Terus kemudian kalau kita sekarang zaman digitalisasi ini namanya fisika politik. Fisika politik ya. Ya, itu artinya perkembangan kalau kita studi tentang governmentality itu sedemikian rupa ya. Itu dia berkembang. Jadi sekarang misalnya ya tadi, nah fisika politik itu yang melihat politik dengan cara fisika lah gitu ya. Misalnya konsep empowerment diterjemahkan menjadi pemberdayaan itu namanya fisika politik. Seharusnya kan pemberkuasaan dong. Oke. Pemberdayaan ya Pak. Okay. Iya kan empowerment asalnya. Artinya terminologi daya ini ya. Daya itu kan energi fisika, ya Pak. Energi. Okay. Jadi bukan politik. Bukan power. Seharusnya kan power. Power itu apa? Ya dia bisa memilih, bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Nah sekarang kan di desa itu kan begitu kan, dia diserbu oleh kurang lebih beda-beda ya, ada yang 17 aplikasi, ada yang 25 aplikasi. Aplikasi itu kekuasaan semua. Di desa Pak? Di desa. Administrasi di desa atau bagaimana ini Pak? Aplikasi itu kan macam-macam. Ada aplikasi dari Kemendagri, ada aplikasi dari Kemendesa, ada aplikasi dari BKKBN. Semua aplikasi kan butuh data. Betul. Jadi ya artinya pada intinya itu katanya inovasi. Itu kan inovasi lalu menurut saya ya inovasi itu adalah membuat aplikasi yang tidak berguna untuk rakyat. Oke. Itu. Omongan ini namanya omongan poststruktural. Ini dari perspektif poststrukturalis ya. Iya. Poststrukturalisme ya Pak. Iya, makanya kalau Anda mau berbuat untuk rakyat ya jangan bikin aplikasi gitu loh. Itu kan sarannya kan begitu. Biarkan rakyat itu secara alamiah gitu ya. Ya dengan cara mereka sendiri menentukan pilihan-pilihan mereka. Jangan didikte dengan aplikasi dan sebagainya. Tadi ya pemberkuasaan. Ya pemberkuasaan gitu. Berkuasaan itu begitu. Nah kita sekarang dengan poststruktural, dengan governmentality itu selain kita bisa mengkaji mengkaji kebijakan tadi, yaitu konten konsekuensi, lalu kita bisa melihat apakah ada kontradiksi atau dia koherensi dan sebagainya, itu bisa kita tunjukkan. Sehingga kan sebenarnya yang ditembak dari studi governmentality itu bukan soal tahta, bukan soal struktur gitu ya, tapi pengetahuan dan ikutannya, pengetahuan dan teknologi, termasuk teknokrasi. Jadi teknokrasi itu yang ditembak oleh poststruktural, karena teknokrasi itu kan satu manifestasi dari kekuasaan positivisme, kekuasaan pengetahuan positivisme, bahwa misalnya kalau Anda mau maju maka harus berilmu, harus ahli, kalau mau membuat kebijakan yang baik serahkan pada ahli. Saya kan nggak percaya sama omongan itu, karena ahli hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri dengan nalarnya sendiri dia. Wow. Oke. Jadi bukan kekuasaan yang berguna untuk rakyat. Makanya kan ini kan teknokrasi itu kan selalu saya ejek nih. Niatnya baik gitu kan. Niatnya baik. Oh mau mengurangi kemiskinan. Yeah. Oke lah itu kita nilai baik. Caranya keliru.
gitu. Hasilnya buruk, hasilnya gagal, mohon maaf, hasilnya gagal, dampaknya buruk. Itu namanya resep teknokrasi. Ya, misalnya kita begini, kata orang ya, agama itu membuat hidup manusia lebih amanah. Ilmu itu membuat hidup manusia lebih terarah. Ya. Teknologi membuat hidup manusia lebih mudah, seni membuat hidup manusia lebih indah, kan gitu. Oke lah, kita memanfaatkan teknologi, kita dibantu dengan teknologi. Lalu hidup kita menjadi lebih mudah. Tapi teknokrasi itu membuat manusia hidup lebih susah. Nah ini omongan ini lagi. Jadi membongkar kuasa pengetahuan lah yang terwujud dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk perangkat, berbagai macam perangkat. Oleh karena itu saya katakan caranya keliru, karena mendekati manusia itu dengan cara perangkat. Gitu. Jadi artinya kita ngomong teknokrasi itu tidak hanya mafia Berkeley, orang-orang pintar profesor lulusan Berkeley, bukan. Tetapi sekarang perspektifnya itu sedemikian rupa berkembang bahwa sebenarnya begini, teknokrasi itu adalah kekuasaan tanpa pengetahuan. Tidak ada pengetahuannya, kecuali hanya keterampilan teknis, ya, keterampilan teknis, sangat teknis. Mau ngomong apapun, ya teknis yang mereka omongkan. Gitu ya. Sehingga oleh karena itu kita studi tentang governmentality itu ya membongkar bagaimana kekuasaan yang teknis. Jadi teknologi sebagai kekuasaan atau aplikasi sebagai kekuasaan, gitu ya. Kita menunjukkan kontradiksi, misalnya ini ya, ini banyak aplikasi yang masuk ke desa, ya. Lalu kita secara metodologis mengatakan ini apa ini, gitu kan? Oh, ini bukan soal kemajuan yang mengangkat harkat martabat desa, tapi ini adalah kuasa teknokrasi yang masuk ke desa. Baru nanti kerangka konseptualisasinya kita pakai governmentality untuk membahas tentang teknokrasi. Cara mengaplikasikannya kan begitu. Itu. Jadi pengetahuan rumus-rumus yang sudah mapan itu kita bisa bongkar. Dan tujuannya apa? Kita itu kembali pada hakikat. Hakikat pada yang diajarkan republikanisme, yang diajarkan pada konstitusi, kan gitu. Karena pada dasarnya semua ilmu-ilmu sosial yang kita pelajari ini kan reduksi semua. Semuanya direduksi. Sarjana hukum ngomong konstitusi ya ngomong prosedur, ngomong ayat, ngomong pasal. Tapi nggak pernah ngomong konstituen misalnya. Gitu. Oke. Ya. Iya Pak. Produksi terjadi ya Pak. Iya, iya. Itu kontennya ya Pak. Konten. Itu ilmu pemerintahan harus mengutamakan pada konten. Karena dengan konten itu kita bisa melakukan apa saja. Oke, Pak. Sangat penuh wawasan ini, Pak. Lalu misalnya ketika kita mencari research problem yang begitu banyak begitu sebetulnya tadi ya Pak, sudah Bapak jelaskan. Bagaimana cara kita menentukan ketika governmentality ini ingin kita aplikasikan ke dalam suatu dijadikan suatu paradigma lah begitu, yang berguna untuk tadi membongkar. Bagaimana aplikasinya mungkin Pak? Begini, intinya sebenarnya sama, kita bermetodologi itu kan pintu masuk kita ini kan fakta ya. Lalu fakta itu bisa banyak. Misalnya ada teman yang menulis tentang toko milik rakyat gitu ya. Sebuah kebijakan yang ditelurkan oleh sebuah kabupaten. Atau pintu masuknya adalah berbagai macam aplikasi yang masuk ke desa. Baik. Atau gagasan tentang smart village. Smart village ya. Atau digital village. Itu kan semua bisa kita jadikan sebagai fakta atau pintu masuk studi. Nah, langkah kedua, apa yang mau kita katakan terhadap fakta tadi, terhadap digital village, terhadap itu. Kan lalu orang bisa punya multiple choice itu. Iya. Multiple choice. Nah, misalnya saya kan sebenarnya prinsipnya itu kan begini, kita itu berteori melakukan penelitian itu ya kayak pertanyaan Pak Guru Bu Guru kita waktu SD itu loh.
anak-anak gitu ya, anak-anak orang yang mengemudi kapal apa namanya kan gitu. Oke. Kan lalu ada multiple choice, ada sopir, ada pilot kan, terus ada apa lagi? Masinis. Ada masinis. Lalu yang keempat kan ada nahkoda. Lalu ada satu anak sopir, yang lain salah itu salah gitu. Yang benar itu masinis, enggak gitu. Kan lalu ya orang yang terakhir itu semuanya salah, yang benar adalah nahkoda kan gitu. Jadi maksud saya kita studi tentang apa namanya, katakanlah digital village gitu kan, tergantung cara kita mau melihat. Kalau orang menggunakan manajemen publik, ini kebaikan, ini kebenaran, ini akan membawa luar biasa lah perubahan gitu. Tapi kita bisa membongkar, enggak, itu bukan ini, itu adalah kuasa teknikalisasi itu, kuasa teknis. Rezim ya Pak? Rezim kan gitu, itu rezim. Sama juga dengan data itu data kerasi kok. Lalu baru kemudian kita melakukan konseptualisasi. Bagaimana data kerasi bekerja di desa. Bagaimana relasi desa, relasi kuasa antara desa dengan rezim data dan sebagainya. Itu kan pertanyaan penelitiannya, dan itu menurut saya bisa menjadi pintu masuk untuk knowledge making ya, pembentukan pengetahuan kan gitu. Nah, nanti konseptualisasinya kan lalu kita bicara mengenai bisa teknokrasi, bisa data kerasi. Dan kemudian kita bisa gunakan konsep governmentality untuk menguraikan, mendudukkan konsep-konsep kunci ini di dalam studi atau dalam penelitian. Jadi itu konseptualisasinya begitu. Nah nanti berkembang sekali lagi governmentality itu kan begini. Sekali lagi ini saya katakan sebagai ilmu amaliyah ya. Dia bisa digunakan untuk membongkar teori-teori yang mapan. Tapi ketika dia dipakai, lalu orang-orang itu berdialektika antara konsep yang dia pakai dengan data yang dia pakai, itu semakin memperkaya studi governmentality juga. Iya, seperti saya misalnya, saya bisa mengatakan governmentality itu adalah ilmu amaliyah. Itu artinya saya itu memberikan tambahan pengetahuan terhadap konsep governmentality. Jadi teori buildingnya itu semakin bertambah gitu. Artinya betul-betul dia dapat digunakan dengan tidak berakhir begitu ya. Oh iya. Secara diskursus ini terus gitu ya Pak, berkembang dalam praktik-praktik praktik diskursif yang ada. Ya, keywordnya semakin bertambah banyak. Gitu. Kan misalnya dulu ada mesin anti politik, lalu bertambah teknikalisasi, lalu bertambah apalagi kan gitu. Objektifikasi, gitu ya. Subjektifikasi dan sebagainya. Itu. Dan saya mendorong itu kita nggak terus terang saya itu berjuang untuk melawan paradigma utama manajemen publik ketika ngomong tentang pemerintahan, kebijakan dan sebagainya. Itu. Tapi saya mendorong supaya orang itu pakai governmentality lah misalnya gitu, supaya kita lebih kritis dan lebih jernih, termasuk juga kita menjadi lebih cerah dan pada akhirnya kita bisa kembali duduk ke prinsip republikanisme. Itu. Pak, lalu tadi Bapak pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini ilmu pemerintah ini mungkin hanya ada di Indonesia gitu ya. Mungkin hanya ada di Indonesia. Lebih tepatnya ya memang kita jarang menemukan literatur ilmu pemerintahan atau government science ini di luar sana ya Pak, di dunia internasional. Nah, tetapi kenapa tadi ya governmentality sebetulnya sangat begitu memukau, begitu memikat kita gitu ya. Ketika itu dipraktikkan, diaplikasikan untuk menjadi suatu epistemologi misalnya dalam penelitian ilmu pemerintahan. Tetapi kenapa tidak banyak digunakan? Tidak masuk kurikulum. Ketika governmentality ini tadi dijadikan sebagai epistemologi ya Pak. Oke, mungkin bangunan pengetahuannya itu apa saja Pak? Ya dia itu kan nggak punya ini ya. Ya seperti teori kuno pakai tubuh pengetahuan gitu kan. Nah, dia makanya kan dia agak liar gitu kan. Ya liar, tapi bukan berarti dia tidak berguna. Sekali lagi dia itu sangat amaliyah gitu ya, ilmu amaliyah gitu ya. Jadi kita bongkar yang ini sebenarnya untuk pencerahan sebenarnya. Governmentality itu untuk pencerahan. Ini ya. Dengan governmentality
dia melihat realitas bahwa pemerintah adalah rezim. Oke, iya. Gitu ya. Jadi rezim itu bisa macam-macam, termasuk rezim pembangunan. Jadi ketika misalnya begini, saya bicara tentang developmental government. Oke. Kalau idealismenya kan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan gitu. Iya. Tapi ketika saya menggunakan governmentality, mempertautkan antara government and development, lalu menghasilkan developmental government. Development government. Pemerintahan dari pembangunan, oleh pembangunan, untuk pembangunan, bukan untuk rakyat. Oke. Artinya proses ini melayani dirinya sendiri. Iya, itulah yang namanya rezim pembangunan. Oke, rezim untuk rezim. Iya, rezim pembangunan dia. Jadi rezim sebenarnya dengan cara begini. Rezim pembangunan itu ya nanti pemerintah itu kan begini. Pemerintah itu dibentuk oleh pembangunan. Dia bekerja dengan pembangunan, lalu dia bekerja dengan pembangunan lalu untuk pembangunan. Wujudnya apa ya? Laporan-laporan, indeks-indeks itu gitu loh. Indeks pembangunan manusia, indeks kesejahteraan dan sebagainya. Kita mereka nggak peduli rakyat yang yang memberi mandat pada mereka itu berubah hidupnya atau tidak itu kan nggak mikir mereka. Termasuk pendataan itu bagian dari rezim itu. Makanya kan ini ya pembangunan, ya data dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan. Kan saya itu dikejutkan oleh begini, Tejaya. Para petugas pendataan mendatangi seorang ibu-ibu. Bu, mohon izin kami mau melakukan pendataan. Oke. Ibu mengatakan ini, Mas, saya itu udah didata 3 kali. Terus, ya. Udah ditanya 3 kali. Iya. Dalam waktu sebulan ini udah didatangi 3 kali. Saya mau dapat apa? Itu saya dapat cerita itu langsung saya mikir. Ya ampun. Ini artinya begini. Artinya kita ini mencari data dari rakyat. Tapi data itu tidak mengubah hidup rakyat. Gitu ya. Jadi itu namanya itu ya. Jadi poinnya di situ ya. Jadi makanya jangan mendewakan data. Itu data itu ya hanya untuk melayani diri sendiri, tapi yang paling beruntung dari data itu ya para pemain neolib, karena neoliberalisme itu kan salah satu strategi kekuasaannya itu kan melakukan kompresi dan kapitalisasi terhadap data. Wow. Tapi yang di data yang dihisap datanya kan rakyat. Ya. Iya, Pak. Rakyat. Ditanya berapa dalam keluarga ini, berapa jumlah anggota keluarganya, penghasilannya berapa dan sebagainya. Itu saya kira kontradiksi di dalam pemerintahan dan pembangunan itu bisa kita tunjukkan itu. Dan yang mau saya katakan dengan governmentality bahwa pembangunan itu membentuk pemerintahan. Itu namanya developmental government gitu. Sama juga kalau sekarang itu SDGs ya. SDGs desa itu kan saya kritik itu. Saya kritik habis-habisan. Ini kekuasaan ini. Misalnya begini, calon kepala desa mau punya visi misi nyalon, itu diarahkan bahkan diminta supaya visi misimu disesuaikan dengan SDGs desa. Oh saya kritik, nggak usah SDGs desa, buang aja, itu pembodohan tuh. Gitu, pembodohan SDGs desa itu. Lalu kenapa sih Pak? Ya pembodohan ya. Iya. Kan dia pakai indikator itu kan. Jadi Anda calon kepala desa, Anda membuat visi misi itu sesuaikan dengan denyut kehidupan rakyat Anda. Oke. Jadi aspirasi Anda bergulat selama sekian tahun dengan orang banyak, itulah yang Anda rumuskan menjadi visi misi. Bukan dengan SDGs desa yang dipandu oleh keahlian. Ada standarisasi. Ya, makanya kan dengan governmentality juga saya bisa mengatakan bahwa yang membuat SDGs itu adalah sosiolog yang tidak sosiologis, politisi yang apolitis. Gitu.
Wah, itu ya gitu itu kan namanya kontradiksi toh bro. kontradiksi. Ada diskontinuitas di Ya, situ ya. betul. Antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya nggak nyambung. Iya betul gitu. Makanya kan nanti hanya melahirkan laporan aja. Gitu. Itu ya. Jadi melayani administrasi. Betul. Padahal Bukan sebenarnya melayani pesan warga negara. administrasi itu, Woodrow Wilson itu kan dia mengatakan administrasi itu soal persoalan perkara bagaimana menggunakan pisau itu secara efektif. Itu administrasi. Gitu. Jadi orang nggak perlu lagi bertanya ini nanti pisaunya mereknya apa gitu kan, warnanya apa, ukurannya berapa. Jadi orang nggak perlu ribut di situ lagi. Tetapi orang itu harus ini bagaimana cara menggunakan pisau itu supaya efektif. Ini kan sama dengan ibarat aliran air kan. Aliran air ini kan pralon nih. Pralon itu kan sama dengan hukum. Ya. Lalu cara mengalirkan air di dalam pralon itu administrasi. Baik. Kan ini kan ada pralon besar. Lalu dibuat cabang-cabang pralon kecil. Nah orang itu ribut nanti pralon ini mereknya apa, ukurannya apa kan gitu. Akhirnya malah kalau pisau tadi orangnya nggak jadi kebunuh gitu. Kalau soal air dalam pralon airnya nggak jadi ngalir juga. Orang hanya ribut di situ-situ terus gitu. Gitu loh. Itu namanya kontradiksi. Pak. Baik, Bapak sangat penuh wawasan dan Pak Dr. Sutoro Eko Yunanto ini juga teman-teman, beliau mencetuskan mengenai mazhab Timoho. Mazhab ya Timoho. Mazhab Timoho itu apa ya Pak? Nah, kan ada mazhab Bulak Sumur, Ya. UGM. UGM ya. UGM itu yang pertama kali mendirikan ilmu pemerintahan, membina. Kami dulu juga dibina. Perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia juga dibina UGM. Nah, dulu saya kuliah di sana. Saya tanya sama para guru, ilmu pemerintahan itu apa toh sebenarnya? Bedanya dengan ilmu politik itu apa? Kan nggak dijawab dengan baik. Lalu mulai akhir tahun 80-an itu kan ilmu pemerintahan disubversi oleh ilmu politik. Lalu bergeser ke coraknya politik. Tahun 2009, komunitas epistemik di program studi di ilmu pemerintahan di UGM itu meninggalkan ilmu pemerintahan. Jadi kata ilmu pemerintahan itu ditinggalkan karena mereka punya keyakinan bahwa itu nggak ada ilmu pemerintahan. Secara epistemologi lemah. Lalu mereka membuat prodi judulnya politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan. Tubuh pengetahuannya ilmu politik, bukan lagi ilmu pemerintahan. Pemerintahan adalah politik, kata teman-teman saya di Bulak Sumur itu. Yang satu lagi saya sebut sebagai mazhab Jatinangor, kan gitu. Nah sebenarnya dulu nggak ada mazhab, sama dulu antara Bulak Sumur sama Jatinangor, Semarang dan sebagainya semuanya sama, yaitu namanya Bestur Kunda atau apalah gitu ya. Itu kan namanya sebenarnya ilmu administrasi atau ilmu perkantoran. Jadi ilmu pemerintahan itu kan yang paling awal dipahami sebagai perkantoran. Tapi sejak tahun 80 ini kan lalu begini. Ya. Nah, lalu Jatinangor ilmu pemerintahan adalah manajemen publik. Ya kan? Jadi anti politik. Mereka anti politik mereka. Oke, jadi manajemen publik. Manajemen publik. Customer tadi. Oke. Nahkoda. Nahkoda, Jadi ya. manajemen publik ketika membahas tentang pemerintahan jadinya perkapalan. Itu makanya ilmu perkapalan itu bukan ilmu pemerintahan. Apalagi kibernologi. Pernah lihat kibernologi? Pernah Pak? Pernah ya. Itu ilmu perkapalan itu, bukan ilmu pemerintahan baru itu. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi atau ilmu pengemudian. Ilmu mengemudi. Belum lama bulan November kan saya ketemu dengan teman-teman di pemerintahan di Umrah di Tanjung Pinang. Iya, jadi teman-teman kan membuat testimoni begitu. Testimoni begitu ya. Lalu ada teman yang bilang begini, kalau yang dipikirkan Mas Toro itu jelas tapi saya nggak bisa mengikuti gitu. Gitu. Lalu saran saya ya sudahlah kalau apa namanya tidak kuat
untuk membuat ilmu pemerintahan ya diganti aja ilmu pemerintahan itu. Diganti terus terang aja, diganti prodi manajemen publik ya silakan, diganti prodi ilmu politik ya silakan. Tetapi kalau Anda mau tetap konsisten pakai ilmu pemerintahan ya ilmu pemerintahan dong. Jangan ilmu politik dan jangan administrasi publik atau manajemen publik. Kita harus tegak lurus kalau kita sudah ngomong disiplin ilmu pemerintahan kan gitu. Baik. Nah lalu kami kembangkan Mazhab Timoho itu yang melakukan kritik pembongkaran atas itu semuanya, dan lalu secara keilmuan kita punya 5 kata kunci. Ada 5 keyword ya? 5 keyword ya. Studi ilmu pemerintahan ada government, ada governing, ada governability, ada governance, dan ada governmentality. 5 itu bisa diturunkan menjadi kurikulum, bisa untuk kerangka studi gitu ya. Jadi artinya ya tidak lagi menggunakan ilmu politik dan menggunakan atau menggunakan ilmu administrasi publik untuk melihat entah kebijakan atau regulasi, kemiskinan dan sebagainya begitu. Baik. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sangat penuh wawasan. Semoga ini menjadi manfaat untuk teman-teman semua juga, bukan hanya untuk saya tentunya Pak. Iya. Semoga Bapak juga sehat. Amin. Kita semua terus bertumbuh, berkembang, berbunga, berbuah, dan bersuka cita. Oke. Saya Teja Yuda. Sampai jumpa lagi.